Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa yang bisa kita pelajari dari teks eksplanasi? Yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi, yang kedua struktur teks eksplanasi, yang ketiga adalah contoh teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena, baik fenomena alam, sosial maupun budaya. Yang perlu kalian ingat, teks eksplanasi merupakan teks non-fiksi karena penyusunannya berdasar fakta atau data, bukan berupa khayalan atau imajinasi. Kalian sudah pernah makan burger? Ustadzah yakin kalian semua suka makan burger ya. Di burger ada 3 lapisan. Yang pertama lapisan atas, yang kedua lapisan intinya yang merupakan lapisan terenak, dan yang ketiga adalah lapisan bawah atau lapisan penutupnya. Apa hubungannya antara burger dan teks eksplanasi? Ya, struktur teks eksplanasi juga ada 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deretan penjelas, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Sama ya, ada 3 lapisan. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum biasanya terdapat di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka. Berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Kemudian, nomor 2 adalah deretan penjelas, merupakan bagian isi dari teks eksplanasi. Bagian ini berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Inti dari teks eksplanasi ada di deretan penjelas. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan, merupakan bagian penutup teks. Biasanya berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas. Sekarang kita akan menyimak contoh teks eksplanasi. Judulnya banjir. Banjir merupakan bencana alam berupa meluapnya air ke permukaan sehingga merendam daratan di suatu daerah. Dampak banjir meliputi kerusakan materi, moral, dan fisik. Banjir dapat disebabkan oleh faktor alam dan manusia, curah hujan tinggi, pasang naik air laut, letak geografis, dan letak daerah yang ada di cekungan merupakan faktor alam. Sementara membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar, tidak melaksanakan reboisasi merupakan faktor manusia penyebab banjir. Dampak banjir antara lain rusaknya sarana dan prasarana, fasilitas umum, hilangnya barang berharga, bahkan nyawa, dan sulit mendapatkan air bersih. Bencana alam ini memang susah dihindari, tetapi masih bisa dicegah. Cara mencegah banjir yang paling sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya dan menanam kembali hutan yang sudah gundul. Dari teks ini akan kita bagi menjadi 3 bagian dari teks eksplanasi. Paragraf pertama adalah pernyataan umum, jadi perkenalan tentang banjir. Kemudian di deretan penjelas ada di paragraf 2, 3, dan 4. Di sini menjelaskan faktor-faktor penyebab banjir, kemudian akibat dari banjir. Dan yang terakhir di paragraf ke-5 ada kesimpulan. Kesimpulan ini menyatakan bahwa banjir dapat dihindari, dapat dicegah. Demikian kita sudah mengenal tentang teks eksplanasi, sudah menyimak contoh teks eksplanasi, dan sudah paham tentang 3 bagian di teks eksplanasi. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang teks eksplanasi.
Demikian yang Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.